Matematika, dunia mengatakan 1 dikurang 1 sama dengan ke 0. Uang dibelanjakan, pasti habis. Tapi hukum matematika itu hancur berantakan di hadapan sosok bersahaja ini. Bayangkan, seorang pejabat datang membawa tas kulit berisi uang suap ratusan juta, tapi ditolak mentah-mentah. Sang kiai justru membalasnya dengan merogoh saku kosongnya. Dan dari saku tipis itu, keluar uang tunai yang jauh lebih banyak daripada isi tas pejabat itu. Tanpa henti, tanpa putus, bukan sulap, bukan pesugihan. Dan yang lebih gila lagi, saat 6 perampok sadis datang membawa golok untuk membunuhnya, beliau hanya mengangkat tangan. Dan detik itu juga, jantung para perampok seolah berhenti. Tubuh mereka membeku jadi patung hidup sampai pagi. Sobat beriman, tarik napas dalam-dalam. Kisah Mbah Mangli ini bukan sekadar cerita kesaktian untuk gagah-gagahan. Ini adalah tamparan keras bagi kita yang masih takut miskin saat bersedekah. Mari kita luruskan niat untuk ngalap berkah dan mengambil ilmu ikhlas dari beliau. Jika Anda rindu dengan sosok ulama yang zuhud dan sakti seperti ini, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan jejak para kekasih Allah. Dan sebagai adab, kita bertamu ke kisah beliau. Tuliskan Al-Fatihah atau Masya Allah di kolom komentar. Kita kirim doa untuk Mbah Mangli. Sudah siap menyaksikan keajaiban saku beliau? Mari kita mendaki ke Dusun Mangli. Kabut tebal masih memeluk erat pinggang Gunung Andong pagi itu. Udara dingin khas dataran tinggi Magelang menusuk hingga ke sumsum tulang, menyisakan jejak embun di dedaunan tembakau yang menghampar luas di kanan kiri jalan setapak. Waktu baru menunjukkan jam 6:30 pagi, namun keheningan mistis pegunungan itu telah pecah, bukan oleh kicauan burung elang yang biasa berpatroli di angkasa, melainkan oleh derap langkah ribuan kaki manusia yang bergerak serempak menuju satu titik pusat, Dusun Mangli. Jalanan menuju dusun itu bukanlah aspal mulus seperti sekarang. Di era 80-an, itu hanyalah jalan berbatu yang licin, menanjak terjal, dan mematikan bagi kendaraan yang tidak prima. Namun, hambatan geografis itu seolah tak berarti apa-apa. Ribuan orang, mungkin 5.000, mungkin 10.000, berbondong-bondong mendaki dengan napas memburu. Mereka datang dari segala penjuru mata angin, dari Semarang, Yogyakarta, Solo, bahkan dari Jawa Timur. Di antara lautan manusia yang berdesakan itu, terselip seorang pemuda bernama Burhan. Penampilannya sedikit berbeda dari mayoritas jamaah yang mengenakan sarung dan peci. Burhan mengenakan jaket denim kusam, celana jeans, dan sebuah tas selempang kanvas yang berisi buku catatan serta kamera analog. Ia bukan santri. Bukan pula pencari berkah biasa. Kartu pers yang tersembunyi di saku dalamnya menunjukkan identitas aslinya. Ia adalah wartawan investigasi dari sebuah surat kabar ternama di Jawa Tengah. Niat Burhan datang ke tempat terpencil di ujung peta ini didorong oleh rasa skeptis yang akut. Sebagai jurnalis yang terbiasa dengan fakta dan data, telinganya gatal mendengar rumor yang beredar di masyarakat. Orang-orang bilang di puncak bukit ini ada seorang kiai sakti yang mampu memberi makan ribuan orang setiap hari Minggu, tanpa kotak amal, tanpa proposal sumbangan, dan konon memiliki suara yang bisa menembus dinding beton tanpa bantuan listrik. Mana mungkin, gumam Burhan sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Napasnya tersengal-sengal karena tanjakan yang curam. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan menyelidik. Hukum fisika akustik itu mutlak. Tanpa pengeras suara, suara manusia paling banter hanya terdengar 50 meter. Selebihnya, hanya dengungan. Pasti ada triknya. Mungkin speaker tersembunyi di pohon, atau sistem gema buatan. Burhan terus mendaki, melawan gravitasi dan rasa ragunya. Sesampainya di pelataran pesantren yang sederhana, ia ternganga. Pemandangan di hadapannya melampaui ekspektasi liarnya. Kompleks pesantren itu tidak megah. Bangunannya didominasi kayu jati tua dengan arsitektur joglo yang bersahaja. Namun, kemewahan tempat itu terletak pada manusianya. Lautan manusia sudah memenuhi setiap jengkal tanah. Teras rumah penduduk, halaman masjid, hingga pematang sawah kering di sekitar pesantren penuh sesak oleh jamaah yang duduk bersila dengan takzim. Yang membuat dahi Burhan berkerut,
adalah komposisi jamaahnya. Di satu sisi, ia melihat petani-petani tua dengan kaki pecah-pecah. Di sisi lain, tepat di sebelah petani itu, duduk pria-pria nicis berseragam safari, polisi berpangkat, bahkan beberapa orang yang wajahnya sering muncul di koran sebagai pejabat daerah. Tidak ada sekat VIP. Jenderal duduk bersila di atas tikar pandan yang sama dengan tukang becak. Semuanya menunduk, hening, menunggu satu sosok. Burhan memanfaatkan momen sebelum pengajian dimulai untuk melakukan inspeksi. Ia berjalan memutari area masjid utama. Matanya yang tajam menyisir setiap sudut bangunan kayu itu, mencari kabel hitam yang melintang atau corong pelantang suara horn toa yang biasanya bertengger di atap masjid atau diikat di pohon kelapa. Nihil. Tidak ada kabel. Tidak ada tiang listrik yang memadai untuk menyuplai daya sound system ribuan watt. Pesantren ini seolah terisolasi dari teknologi audio abad ke... Maaf, Pak. Bisik Burhan kepada seorang bapak tua di sebelahnya yang sedang khusyuk memilin biji tasbih. Numpang tanya, pengeras suaranya di mana ya? Sound systemnya ditaruh di mana? Kok saya tidak lihat box speakernya? Bapak tua itu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan keyakinan damai. Di sini tidak pakai listrik, Mas. Kiai Mangli tidak butuh kabel. Beliau pakai sound system Rabani. Maksudnya, Burhan mengejar. Nanti Mas dengar sendiri. Kalau Kiai bicara, suaranya bukan masuk ke telinga, tapi langsung masuk ke dada. Jawab bapak itu singkat, lalu kembali memejamkan mata. Jawaban itu membuat Burhan semakin skeptis. Sugesti massal. Batinnya menyimpulkan, ini pasti efek psikologis, karena mereka sudah fanatik. Namun, detik berikutnya, keraguan itu dihantam keras oleh kenyataan. Suasana yang tadinya masih terdengar gumam ribuan orang, mendadak senyap total. Hening yang mencekam, bahkan suara angin di daun bambu seolah berhenti. Dari pintu utama rumah kayu yang bersahajan dalam, keluarlah sosok itu, K.H. Hasan Asyari, atau yang masyhur dipanggil Mbah Mangli. Penampilannya jauh dari kesan mewah, seorang selebriti dakwah. Beliau hanya mengenakan baju koko putih polos yang terlihat agak kedodoran, sarung plekat sederhana, dan peci hitam yang agak miring. Tubuhnya kecil, wajahnya tirus, dengan janggut putih yang tidak terlalu lebat. Namun, aura kewibawaannya seolah membuat Gunung Andong di belakangnya terlihat menunduk hormat. Langkah kakinya ringan, namun setiap tapaknya seolah menggetarkan tanah. Mbah Mangli naik ke mimbar kayu tua. Di depannya, kosong. Tidak ada mikrofon. Tidak ada stand mic. Tidak ada kabel yang menjuntai. Beliau menatap ribuan jamaah itu dengan pandangan kasih sayang. Lalu memulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burhan tercekat. Pena yang dipegangnya hampir terjatuh. Logika fiskanya runtuh seketika. Suara itu tidak lantang menggelegar seperti orang berteriak atau berorasi. Suara itu terdengar datar, tenang, dan empuk. Volume suaranya seperti orang yang sedang mengobrol santai di ruang tamu. Tapi anehnya, dan ini yang membuat bulu kuduk Burhan meremang, volume suara itu terdengar jelas dan jernih di telinga Burhan yang duduk di jarak 200 meter dari mimbar. Tidak ada gema, tidak ada distorsi, tidak ada suara kresek-kresek angin. Burhan menoleh ke kiri dan kanan. Orang-orang di sebelahnya mengangguk-angguk takzim. Burhan penasaran. Ia diam-diam berdiri, mundur perlahan, keluar dari kerumunan inti. Ia berjalan menjauh, menuju area parkir gerobak, dan sepeda yang jaraknya hampir 1 kilometer dari titik mimbar. Di sana, ia bersembunyi di balik pohon nangka besar. Barang siapa yang menanam padi, rumput pasti akan ikut tumbuh. Tapi kalau menanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Kejar akhirat, dunia pasti ikut. Kejar dunia, akhirat pasti luput. Suara Mbah Mangli masih terdengar kristal. Bening, intensitas suaranya sama persis seperti saat Burhan duduk di depan tadi. Desahan napas beliau, jeda kalimat beliau, bahkan suara serak basah di tenggorokan beliau terdengar sangat intim. Seolah-olah Mbah Mangli sedang berbisik tepat di telinga Burhan.
menembus jarak ratusan meter dan halangan pepohonan. Burhan memeriksa tanah di sekitar pohon nangka itu, mencari kabel tanah yang mungkin ditanam rahasia. Ia mengorek tanah dengan ujung sepatunya. Tidak ada. Ini bukan fisika, desis Burhan, tangannya gemetar memegang buku catatannya. Gelombang suara tidak bekerja seperti ini. Hukum inverse square law mengatakan suara akan melemah seiring jarak. Ini tidak melemah sama sekali. Ini frekuensi lain. Ini gelombang hati yang dipancarkan lewat karomah. Burhan menyerah pada logika akustiknya. Ia kembali duduk. Kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia mulai mendengarkan isinya. Bukan lagi mengkritisi teknisnya. Ceramah itu berlangsung selama 2 jam. Mengupas tuntas tentang zuhud tidak cinta, dunia dan bahaya diperbudak uang. Setiap kalimat Mbah Mangli seolah menampar wajah Burhan, yang selama ini hidupnya habis untuk mengejar bonus, gaji, dan popularitas berita. Uang itu ditaruh di saku, jangan ditaruh di hati. Kalau ditaruh di saku, hilang tidak apa-apa. Kalau ditaruh di hati, hilang sedikit saja, bisa bikin gila, bisa bikin stroke. Ucap Mbah Mangli tenang. Setelah pengajian selesai, keajaiban kedua terjadi di depan mata kepala Burhan. Dan ini menyentuh ranah yang paling sensitif. Uang. Lazimnya pengajian akbar dimanapun. Setelah acara inti selesai, kotak amal akan diedarkan keliling, atau panitia akan naik panggung membacakan proposal pembangunan masjid. Saat itu, Masjid Pesantren Mangli memang sedang direnovasi total. Lantainya belum dikeramik, atapnya butuh perbaikan. Logikanya, butuh dana miliaran rupiah. Burhan sudah merogoh saku celananya, menyiapkan uang receh 500 rupiah, mengira kotak amal akan segera lewat di depannya. 1 menit berlalu. 5 menit berlalu. Kotak amal itu tidak pernah muncul. Tidak ada seruan infak sodakoh. Tidak ada edaran jaring amal di jalanan. Tidak ada proposal sumbangan yang disodorkan ke pejabat-pejabat kaya yang hadir di barisan depan. Justru, yang terjadi adalah sebaliknya, sebuah fenomena yang memutarbalikkan logika ekonomi kapitalis. Dari arah dapur umum pesantren, ratusan santri keluar berbaris rapi, membawa nampan-nampan anyaman bambu raksasa. Asap mengepul dari nampan itu, membawa aroma nasi hangat dan lauk pauk yang lezat, aroma ayam goreng bumbu lengkuas, dan sambal goreng krecek. Mereka tidak meminta uang, mereka membagi makanan. Bukan untuk 10 orang, bukan untuk 100 orang, tapi untuk ribuan jamaah yang hadir hari itu. Semuanya kebagian. Gratis. Tanpa terkecuali, Burhan menerima sebungkus nasi hangat yang disodorkan seorang santri kecil yang tersenyum ramah. Ia memegang nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Otaknya berhitung cepat, layaknya kalkulator berjalan. 1 porsi makan dengan lauk ayam begini, harganya, di pasar anggaplah, sampai, dikalikan 5.000, sampai 10.000 orang. Itu jutaan rupiah sekali makan. Itu harga sebuah mobil baru, di tahun ini. Dan ini dilakukan setiap hari Minggu, rutin. Burhan menatap bangunan masjid yang sedang dibangun megah di belakangnya, tanpa minta sumbangan sepeser pun. Dari mana uangnya? Batin Burhan bergejolak hebat. Logika ekonomi macam apa ini? Pengeluaran raksasa, pemasukan nol dari proposal. Apakah kiai ini punya mesin cetak uang di bawah tanah? Atau, jangan-jangan isu pesugihan putih? Itu benar. Insting wartawan investigasinya kembali menyala. Lebih terang dari sebelumnya. Rasa takjub pada suara ajaib tadi tergeser oleh rasa penasaran pada sumber dana misterius ini. Ia memutuskan tidak akan pulang hari itu. Ia harus menyelidiki sumber kekayaan Mbah Mangli. Ia ingin tahu, apakah ini murni bisnis pertanian? Ataukah ada dana gaib yang tidak wajar? Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat dan sebagian besar jamaah sudah pulang menuruni bukit, suasana pesantren mulai sepi. Burhan masih bertahan, duduk di serambi masjid sambil pura-pura berzikir, padahal matanya mengawasi gerak-gerik di sekitar rumah kiai dalam. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat merah mendaki jalanan terjal menuju pelataran pesantren. Mobil itu dikawal 1 jeep militer jenis hardtop. Debu mengepul saat mobil mewah itu berhenti tepat di depan kediaman Mbah Mangli. Burhan langsung waspada. Ia mengenali plat nomor itu. Itu mobil pejabat tinggi provinsi
mungkin setingkat dirjen atau kepala dinas. Nah, pikir Burhan, bersembunyi di balik pilar masjid agar tidak terlihat. Pasti ini donaturnya, pejabat korup yang mau cuci uang atau minta jabatan. Akhirnya, aku akan melihat sendiri transaksi di balik layar ini. Ini berita besar. Pintu mobil terbuka. Pintu mobil terbuka. Seorang pria gemuk bersafari, dengan cincin batu akik besar di jarinya, turun dengan langkah angkuh, namun sedikit terengah-engah. Wajahnya tipikal pejabat Orde Baru yang berkuasa. Di tangan kanannya, ia menjinjing sebuah tas kulit tebal yang terlihat sangat berat dan padat. Burhan menyipitkan mata. Bentuk tas itu kaku. Itu bukan berisi pakaian ganti. Itu bentuk gepokan kertas. Uang tunai. Jumlahnya pasti banyak. Sangat banyak. Pejabat itu, sebut saja Pak Dirjen, langsung diarahkan santri menuju ruang tamu dalam. Pintu depan tertutup, namun jendela nako di samping ruang tamu sedikit terbuka untuk sirkulasi udara. Burhan melihat celah itu. Dengan nekat dan jantung berdegup kencang, ia mengendap-endap melewati semak-semak bunga melati, mendekat ke sisi dinding kayu rumah Mbah Mangli. Ia menempelkan telinganya di dinding, dan matanya mengintip lewat celah kaca nako. Ia bisa melihat jelas apa yang terjadi di dalam. Mbah Mangli duduk tenang di kursi kayu, sementara Pak Dirjen sedang meletakkan tas kulit tebal itu di atas meja. Tangan Pak Dirjen bergerak membuka resleting tas itu perlahan. SREET. Burhan menahan napas. Matanya terbelalak melihat isi tas yang kini terbuka lebar di atas meja kayu sederhana itu. Tumpukan uang merah dan biru memenuhi tas itu. Uang panas yang siap berpindah tangan. Burhan menyiapkan pulpennya. Ia siap mencatat momen di mana sang kiai akan menerima upeti itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru akan menjadi awal dari guncangan iman terbesar dalam hidup Burhan. Suara resleting tas kulit yang terbuka itu seolah membelah keheningan ruang tamu dalam. Di balik jendela nako yang sedikit berdebu, Burhan menahan napasnya rapat-rapat. Takut hembusan udara dari hidungnya akan membocorkan keberadaannya. Matanya terpaku pada pemandangan di atas meja kayu jati tua itu. Tumpukan uang kertas pecahan 50.000 dan 10.000 nominal terbesar di masa itu, terikat rapi dengan karet gelang, memancarkan aroma kertas baru yang khas. Bagi kebanyakan orang di desa Mangli, jumlah uang itu setara dengan hasil panen tembakau selama 10 tahun. Bagi Burhan, itu adalah bukti nyata adanya transaksi gelap yang selama ini ia curigai. Pejabat gemuk itu, sebut saja Pak Dirjen, menyeka keringat dingin yang membasahi lehernya yang berlipat. Meski udara pegunungan sore itu mulai menggigit kulit, ia duduk gelisah di kursi kayu yang keras tanpa busa, kontras dengan sofa empuk di kantor kementeriannya. Di hadapannya, Mbah Mangli duduk tenang, senyumnya tidak berubah, tatapannya teduh, namun menembus hingga ke relung niat yang paling dalam. "Monggo Pak, diminum tehnya." "Ini teh asli Endeso. Petikan santri sendiri di kebun belakang," sapa Mbah Mangli hangat, memecah ketegangan tanpa sedikit pun melirik tumpukan uang yang menggunung di meja. Sikapnya begitu wajar, seolah tas itu hanya berisi kerupuk atau oleh makanan ringan. Pak Dirjen menyeruput teh melati panas itu dengan tangan sedikit gemetar, lalu berdeham untuk menata wibawanya yang mulai luntur. Ia datang bukan hanya untuk silaturahmi, tapi ada udang di balik batu. Pemilihan umum sudah dekat, posisinya sedang digoyang isu korupsi, dan ia butuh pegangan spiritual. Ia butuh doa restu dari ulama, berpengaruh seperti Mbah Mangli, agar jabatannya aman. Atau setidaknya, hatinya tenang dari rasa bersalah yang menghantui. "Begini, Kiai," Pak Dirjen memulai. Suaranya direndahkan agar terdengar sopan, namun transaksional. "Kedatangan saya kemari, selain untuk sowan dan memohon doa, juga ingin ikut beramal jariah. Saya lihat, masjid pesantren ini sedang renovasi besar-besaran. Lantainya butuh marmer, atapnya butuh kayu jati terbaik. Saya, atas nama pribadi, bukan dinas, ingin menyumbangkan sedikit rezeki ini untuk membantu perjuangan. Kiai,
Pak Dirjen mendorong tas kulit itu lebih dekat ke arah Mbah Mangli dengan gerakan penuh harap. Mohon diterima, Kiai. Ini ikhlas. Semata-mata agar Kiai mendoakan karir saya lancar, anak-anak saya sukses sekolah di luar negeri, dan keluarga saya dijauhkan dari mara bahaya politik. Hening sejenak, angin sore berdesir pelan di luar jendela. Burhan di balik persembunyiannya menunggu reaksi sang Kiai. Dalam logika normal manusia, siapa yang akan menolak rezeki nomplok seperti itu? Apalagi pesantren memang butuh biaya operasional yang gila-gilaan untuk memberi makan ribuan santri dan jamaah setiap minggunya. Burhan sudah siap mencatat di buku kecilnya. Kiai terima suap politik berkedok sumbangan masjid. Namun, Mbah Mangli melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Beliau menatap tumpukan uang itu sekilas. Tatapannya datar. Sama sekali tidak ada kilatan ketertarikan atau ketamakan. Beliau tersenyum simpul, lalu perlahan mengulurkan tangannya untuk menutup kembali resleting tas kulit itu. SREET, suara resleting tertutup itu terdengar seperti vonis hakim. Tegas. Final, Pak. Suara Mbah Mangli terdengar lembut, tidak ada nada marah atau tersinggung. Terima kasih niat baiknya. Jazakallah khairan. Tapi, alhamdulillah, Gusti Allah itu maha kaya. Pembangunan masjid ini urusan Gusti Allah. Kalau Allah yang menyuruh bangun, pasti Allah yang mengirim materialnya. Bapak bawa pulang saja uang ini. Wajah Pak Dirjen memerah padam. Darah naik ke kepalanya. Antara rasa malu ditolak dan rasa tersinggung karena harga dirinya sebagai pejabat tinggi seolah diinjak oleh kiai kampung. Baru kali ini, ada orang menolak uangnya. Biasanya, orang-orang berebut mencium tangannya demi selembar amplop. Tapi Kiai, ini bukan suap. Ini sedekah. Menolak sedekah itu pamali. Sergah Pak Dirjen. Nadanya sedikit meninggi karena panik. Lagi pula, Kiai butuh dana besar untuk memberi makan ribuan orang tadi. Kan? Kiai butuh semen, butuh pasir. Uang ini halal, Kiai. Tolonglah bantu saya. Saya butuh ketenangan. Mbah Mangli menggeleng pelan. Senyumnya semakin lebar, namun misterius. Beliau mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Sedekah itu bagus, Pak. Sangat bagus. Tapi sedekah yang paling utama itu kepada keluarga dekat dan anak buah yang membutuhkan. Coba Bapak ingat-ingat, apakah sopir Bapak yang menunggu di depan sudah punya rumah sendiri? Apakah staf Bapak di kantor gajinya sudah cukup buat beli susu anak? Apakah tetangga Bapak sudah makan semua hari ini? Uang ini lebih manfaat untuk mereka daripada untuk menumpuk batu marmer di masjid saya. Masjid saya biar jelek tidak apa-apa, yang penting hati jamaahnya bagus. Pak Dirjen mati kutu, lidahnya keluh. Kata-kata itu menohok jantungnya. Ia memang pelit pada sopirnya sendiri, sering memotong gaji bawahan, tapi royal pada Kiai demi pencitraan dan ketenangan semu. Dan satu lagi, lanjut Mbah Mangli santai. Tangan kanannya bergerak merogoh saku baju koko putihnya, yang tampak kempes dan tipis. Gerakan tangan itu sangat wajar. Secara logika fisika, saku baju koko standar hanya muat sebungkus rokok kretek, tasbih kecil, atau beberapa lembar uang receh yang dilipat. Saku itu datar, menempel di dada. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Pak Dirjen dan Burhan yang mengintip dari celah nako terbelalak hampir keluar dari rongganya. Jantung Burhan seolah berhenti berdetak. Dari saku kecil yang datar itu, Mbah Mangli menarik keluar segepok uang tunai pecahan 50.000 yang masih diikat karet bank. Uang baru, licin, dan berbau harum. Beliau menaruhnya di meja, tepat di sebelah tas Pak Dirjen. Beliau merogoh lagi, keluar lagi segepok uang 10 ribuan. Merogoh lagi, keluar lagi segepok uang merah. Terus-menerus, saku itu seolah menjadi lubang hitam, tanpa dasar yang terhubung langsung ke gudang perbendaharaan negara atau brankas bank sentral. Tidak ada tonjolan di baju beliau sebelumnya. Tidak ada trik lengan baju. Lengan baju beliau digulung sampai siku. Uang itu murni keluar dari saku dada. Dalam waktu kurang dari 1 menit, meja kayu itu penuh sesak. Tumpukan uang yang dikeluarkan Mbah Mangli dari saku ajaibnya menggunung, menutupi gelas teh. Bahkan jumlahnya secara visual terlihat lebih banyak dan lebih segar
daripada isi tas kulit Pak Dirjen. Ini buat sangu bekal Bapak pulang, kata Mbah Mangli dengan nada datar, sambil menyodorkan tumpukan uang itu ke arah Pak Dirjen yang kini gemetar hebat, bibirnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Bensin mobil sedan Bapak itu boros, perjalanannya jauh. Sopir dan pengawal militer, Bapak juga butuh makan enak di jalan. Jangan dikasih makan warteg terus. Dan ini, tolong bagikan ke staf Bapak di kantor yang gajinya kecil. Bilang ini salam tempel dari Mbah Mangli. Kiai, apa ini? Apa ini? Pak Dirjen tergagap. Kakinya lemas. Logikanya hancur berantakan. Ia merasa kerdil. Ia merasa hartanya yang ia banggakan tiba-tiba menjadi sampah di hadapan kekayaan Rabani ini. Uang saya ini uang panas, Pak, bukan? Mbah Mangli terkekeh renyah, seolah sedang bercanda dengan kawan lama. Ini uang barokah, ambil saja. Saya tidak butuh amplop Bapak. Kantong saya tidak pernah kosong selama saya bergantung pada Yang Maha Mengisi. Kalau saya terima uang Bapak, nanti saya jadi punya hutang budi sama manusia. Biar saya hutang budi sama Allah saja. Allah itu kalau ditagih hutang, bayarnya berlipat-lipat. Pak Dirjen tidak kuat lagi menahan guncangan batinnya. Ia menangis, terseduh. Seduh, runtuh sudah keangkuhannya sebagai pejabat ibu kota. Ia turun dari kursi, bersimpuh di lantai, mencium tangan Mbah Mangli yang keriput itu. Ia bukan menangis karena takut pada kekuasaan politik, tapi takut pada kewibawaan spiritual yang tak bisa dibeli dengan dolar sekalipun. Ia datang membawa harta untuk membeli Tuhan, tapi ia pulang membawa pelajaran bahwa hartanya tidak ada harganya di mata waliullah yang sudah selesai dengan urusan dunia. Burhan yang menyaksikan adegan itu terduduk lemas di tanah basah di samping rumah. Lututnya goyah tak bertulang. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui akal sehat jurnalisme. Itu bukan sulap, bisik Burhan pada dirinya sendiri. Tangannya memegang dada yang berdegup kencang. Pesulap butuh alat, butuh jas tebal untuk menyembunyikan burung merpati. Kiai itu cuma pakai baju koko tipis yang transparan kena keringat. Saku itu transparan. Dari mana uang itu datang? Apakah benar legenda bahwa Mbah Mangli bisa memanggil rezeki dari segala penjuru mata angin? Burhan merasa investigasinya baru saja dimulai. Fakta yang ia temukan justru mematahkan hipotesis awalnya. Kiai ini bukan penipu. Kiai ini bukan pencari sumbangan. Kiai ini adalah anomali. Burhan sadar. Laporannya tidak akan bisa ditulis dengan tinta logika biasa. Malam itu, setelah Pak Dirjen pulang dengan mata sembab dan membawa uang pemberian Kiai ironis sekali. Pemberi sumbangan malah disumbang. Burhan tidak bisa tidur di kamar tamu pesantren. Bayangan tangan yang merogoh saku tak berdasar itu terus menghantuinya seperti film yang diputar berulang-ulang. Ia membolak-balikan badannya di atas tikar pandan yang kasar. Pikirannya berkecamuk. Jika Mbah Mangli bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kenapa beliau masih tinggal di rumah kayu? Kenapa tidak bangun istana? Kenapa masih makan tempe? Dan yang paling penting, apa syarat untuk mendapatkan akses ke saku ajaib itu? Rasa penasaran itu membakar kantuknya. Hingga akhirnya, suara kokok ayam hutan pertama terdengar membelah kegelapan dini hari. Kabut dingin mulai turun lagi. Burhan bangkit, matanya merah kurang tidur, tapi semangatnya menyala. Ia mendengar suara pintu dalam terbuka. Mbah Mangli keluar. Kali ini tidak memakai baju koko, melainkan kaos oblong lusuh dan celana komprang hitam, memanggul cangkul di bahunya. Mau kemana Kiai sekaya itu pagi buta begini? Batin Burhan. Tanpa pikir panjang, Burhan menyambar jaketnya, membasuh muka seadanya di pancuran bambu, dan mengendap-endap mengikuti langkah Mbah Mangli menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan dan ladang di punggung bukit. Di sanalah Burhan akan menemukan rahasia terbesar kedua. Rahasia yang membuktikan bahwa saku ajaib itu hanyalah bonus kecil dari sebuah tirakat raksasa yang dilakukan sang kiai terhadap bumi yang dipijaknya. Burhan tidak tahu bahwa pagi itu ia bukan hanya akan belajar tentang pertanian, tapi akan belajar tentang bagaimana menaklukkan tanah agar tunduk pada perintah manusia. Pagi itu, Burhan ikut mencangkul meski kaku dan cepat lelah mencoba meresapi filosofi sang kiai.
Ia merasa menemukan jawaban rasional di balik keajaiban irasional Mbah Mangli. Namun, ujian terhadap keyakinan Burhan belum selesai. Jika pagi itu ia belajar tentang menanam, maka malam harinya ia akan belajar tentang memanen bahaya. Malam turun menyelimuti dusun Mangli dengan cepat. Kabut kembali tebal, jarak pandang hanya 5 meter. Lampu-lampu minyak di teras pondok bergoyang, tertiup angin kencang. Burhan sedang duduk di serambi masjid, mengetik draft laporannya dengan mesin tik tua. Ketika suasana damai itu mendadak pecah berkeping-keping. Gonggongan anjing liar di gerbang desa bersahut-sahutan dengan nada tinggi yang aneh, seolah memberi tanda ada mara bahaya yang mendekat. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh. Pagar bambu depan pesantren ditendang hingga roboh. "BRAKK, keluar kau!" Teriakan kasar dan serak memecah keheningan malam di zikir para santri. Burhan melompat dari kursinya, jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip ke halaman. Di bawah sorot lampu Petromax yang remang-remang, berdiri 6 orang lelaki bertubuh kekar. Wajah mereka tertutup kain sarung ala ninja sebo, hanya menyisakan mata yang merah menyala. Di tangan mereka berkilat-kilat golok panjang dan celurit yang diasah tajam. Itu perampok. Dan dari penampilannya, Burhan tahu mereka bukan pencuri ayam biasa. Mereka mengenakan jimat, sabuk kulit makan, dan akik besar di jari. Burhan teringat cerita warga di warung kopi tadi siang tentang komplotan Wulung, gerombolan begal sadis dari perbatasan Kedu yang terkenal kebal senjata tajam dan tak segan membakar rumah korbannya. "Kiai, kami tahu kau punya uang 1 gudang. Bagi kami sedikit, atau kami bakar pondok reot ini beserta santri-santrimu," teriak pemimpin gerombolan itu sambil menyabetkan goloknya ke tiang lampu taman hingga putus seketika. Para santri kecil yang sedang menghafal Al-Quran di surau menjerit ketakutan, berlarian mencari perlindungan di balik lemari. Suasana kacau balau. Burhan panik, kakinya lemas. "Mati aku," pikirnya. Investigasi ini malah jadi berita kriminal pembunuhan massal wartawan dan santri. Burhan ingin lari lewat pintu belakang, tapi nalurinya menahannya saat melihat pintu utama rumah dalam terbuka perlahan. Mbah Mangli keluar, sendirian, tanpa senjata, tanpa pengawal banser, tanpa rompi anti peluru. Beliau hanya mengenakan sarung dan baju kokonya yang biasa. Wajah beliau tenang, setenang permukaan air kolam masjid yang tak beriak. Tidak ada gurat ketakutan sedikit pun di matanya. Seolah beliau sedang menyambut tamu undangan walimahan, bukan pembunuh bayaran. "Sabar, Kang, sabar." Suara Mbah Mangli terdengar lembut namun berwibawa, membelah kebisingan. Getaran suaranya membuat nyali Burhan, dan mungkin para perampok itu sedikit berdesir. "Malam-malam kok teriak-teriak? Nanti tetangga bangun, anak kecil nangis. Kalau mau uang, Mbok ya bilang baik-baik. Masuk dulu, minum kopi, kita bicara." "Jangan banyak bicara, orang tua," bentak pemimpin perampok, melangkah maju dan mengarahkan ujung goloknya tepat ke leher Mbah Mangli. Jaraknya hanya sejengkal dari kulit leher sang kiai. "Aku tidak butuh kopimu. Aku butuh hartamu. Serahkan uang hasil tipu-tipu jamaahmu itu. Kami tahu kau menyimpannya di bawah kasur." Burhan menahan napas di balik pilar masjid. Ia ingin berteriak memperingatkan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat Mbah Mangli tersenyum. Senyum yang aneh. Di situasi segenting ini, Mbah Mangli malah memajukan lehernya sedikit, seolah menantang golok itu. "Uang? Oh, ada, banyak," jawab Mbah Mangli santai. "Tapi apa sampean kuat membawanya? Jangan remehkan kami, Kiai Gendeng. Cepat ambil sebelum kupotong lehermu." "Baik, kalau memaksa." Mbah Mangli menghela napas panjang, seolah kecewa karena tamunya tidak sopan. Beliau mundur selangkah, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya terbuka lebar, menghadap ke arah ke-6 perampok itu. Seperti gerakan polisi lalu lintas, menyuruh berhenti kendaraan. Namun, itu bukan gerakan biasa. Di mata Burhan, gerakan itu terlihat lambat namun berat. Seolah Mbah Mangli sedang menahan runtuhnya langit. Mulut Mbah Mangli bergerak pelan, melafalkan satu kalimat pendek yang tidak terdengar jelas oleh Burhan. Namun, efeknya akan mengguncang logika siapapun yang melihatnya. Apa yang akan terjadi pada 6 perampok sadis yang sudah siap menebas itu?
Apakah golok mereka akan memakan korban, atau justru hukum alam akan kembali dibengkokkan oleh doa seorang kekasih Allah? Matahari belum sepenuhnya menyingkap selimut kabut di lereng Gunung Andong, ketika Burhan terengah-engah mengejar langkah kaki Mbah Mangli. Jalan setapak yang mereka lalui bukanlah jalan yang ramah bagi orang kota. Licin oleh embun, berbatu tajam, dan menanjak curam membelah hutan pinus. Namun, sosok tua di depannya itu melangkah dengan ringan dan cepat. Seolah gravitasi bumi tidak berlaku bagi tubuh ringkihnya. Mbah Mangli memanggul cangkul di bahu kanan, sementara tangan kirinya memegang tasbih yang terus berputar. Beriringan dengan gerak bibirnya yang tak pernah berhenti berzikir, Burhan membayangkan seorang kiai yang mampu mengeluarkan uang tanpa batas dari sakunya, pastilah hidup bak raja. Logikanya, buat apa bersusah payah mencangkul tanah keras di pagi buta, jika tinggal merogoh saku saja sudah bisa membeli 1 truk beras. Namun, bayangan itu meleset total. Sesampainya di hamparan ladang kubis dan tembakau, di punggung bukit, Burhan terperanjat. Ia melihat Mbah Mangli tidak berdiri di pinggir ladang, layaknya mandor yang main tunjuk. Tanpa basa-basi, Mbah Mangli menyingsingkan celana komprang hitamnya hingga lutut. Kaki telanjangnya langsung terjun ke dalam lumpur sawah, yang dinginnya menusuk tulang. Krak, krak, suara cangkul menghantam tanah terdengar ritmis. Tenaga yang dikeluarkan Mbah Mangli sungguh di luar nalar untuk ukuran kakek seusianya. Otot lengannya yang kencang terlihat jelas setiap kali beliau mengayunkan cangkul. Burhan mendekat dengan ragu-ragu. Sepatu ketsnya sudah penuh lumpur. "Assalamualaikum, Mbah," sapanya pelan, takut mengganggu kekhusyukan kerja pagi itu. Mbah Mangli menoleh, peluh membasahi pelipisnya, meski udara sangat dingin. Beliau tersenyum lebar. Gigi putihnya kontras dengan kulitnya yang mulai keriput terbakar matahari. "Waalaikumsalam. Mas wartawan, kok sudah bangun? Apa kasur pondok terlalu keras? Atau perut sampean lapar?" Candanya renyah tanpa menghentikan ayunan cangkulnya. "Bukan, Mbah," Burhan menjawab sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling ladang. Matanya membelalak takjub. "Saya penasaran. Tanaman ini?" Burhan menyentuh daun tembakau di dekatnya. Daun itu lebar, tebal, berminyak, dan hijau pekat. Tingginya bahkan melebihi tinggi badan Burhan. Di sebelahnya, hamparan kubis tumbuh dengan ukuran raksasa, padat berisi, dan anehnya, nyaris tanpa lubang bekas ulat. Padahal, Burhan tahu persis tanah di lereng gunung ini berbatu, dan lapisan humusnya tipis. Petani lain di desa bawah sana sering mengeluh gagal panen karena hama atau tanah tandus. "Bah," Burhan tidak tahan untuk bertanya, "ini pakai pupuk impor merek apa? Atau bibit hibrida dari Jepang? Kok bisa sebesar ini hasilnya?" Petani di bawah gunung sana, hasilnya tidak sebagus ini. Padahal mereka pakai obat kimia mahal. Mbah Mangli menghentikan cangkulnya sejenak, menyeka keringat dengan lengan kaos oblongnya yang lusuh. Beliau menatap tanaman-tanaman itu dengan tatapan kasih sayang yang mendalam, seperti seorang ayah menatap anak-anaknya yang tumbuh sehat. "Pupuknya mahal, Mas. Sangat mahal," jawab Mbah Mangli serius. Burhan mengeluarkan buku catatannya. "Merek apa, Mbah?" "Jerman. Namanya pupuk solawat," jawab Mbah Mangli enteng, lalu tertawa kecil melihat wajah bingung Burhan. "Mas Burhan, dengarkan saya. Tanaman itu makhluk hidup, punya nyawa, punya perasaan. Mereka juga bertasbih kepada Allah. Cuma telinga kita yang budak tuli tidak mendengarnya." Mbah Mangli memegang batang tembakau itu dengan lembut. "Kalau sampean menanam, cuma mikir untung rugi, cuma mikir berapa duit nanti kalau dijual, tanamannya stres. Mereka merasa diperbudak. Hasilnya kurus, pahit. Tapi kalau sampean ajak bicara, didoakan, disolawati setiap menyiram air, dan diniatkan hasilnya untuk sedekah, memberi makan santri, mereka akan gembira. Kalau tanaman gembira, mereka akan membalas kebaikan tuannya dengan hasil terbaik. Tanah ini tunduk pada siapa yang dekat dengan penciptanya." Burhan tertegun. Ia mencatat kalimat itu dengan tangan gemetar. Pertanian spiritual. Ia mulai paham satu keping puzzle misteri ini. Kekayaan Mbah Mangli bukan simsalabim jatuh dari langit. Saku ajaib itu hanyalah hilir dari sebuah hulu tirakat yang luar biasa. Etos kerja keras membanting tulang
digabungkan dengan kepasrahan total tawakal dan sedekah, itulah rumus matematikanya. Hasil panen yang melimpah ruah inilah yang dijual ke pasar dengan harga tinggi karena kualitas super dan keuntungannya diputar kembali untuk umat. Jadi, uang yang keluar dari saku Mbah kemarin itu, hasil jual tembakau ini? Tanya Burhan hati-hati. Mbah Mangli tersenyum misterius. Sebagian iya, sebagian lagi. Titipan Gusti Allah yang saya sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Tugas saya cuma menyalurkan, bukan menghitung. Waktu seakan berhenti berdetak di halaman pesantren Mangli malam itu. Di bawah sorot lampu Petromax yang bergoyang tertiup angin gunung, 6 sosok tubuh kekar itu masih berdiri dengan pose menyerang. Namun, ada yang ganjil. Sangat ganjil. Pemimpin perampok itu yang sedetik lalu berteriak garang dengan golok terangkat siap menebas leher Mbah Mangli, kini mematung. Benar-benar menjadi patung hidup. Matanya melotot lebar, urat lehernya menegang, mulutnya terbuka hendak berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar selain dengusan napas panik yang tertahan di tenggorokan. Kakinya yang tadi melangkah maju, kini kaku seolah tertanam dalam beton cor yang tak kasat mata. Tangannya yang memegang golok tajam itu berhenti di udara. Melawan gravitasi, gemetar hebat menahan beban, namun tak bisa digerakkan 1 milimeter pun. Kelima anak buahnya di belakang pun mengalami nasib serupa. Ada yang sedang menghunus celurit, ada yang sedang melompat pagar. Semuanya terkunci dalam posisi terakhir mereka saat Mbah Mangli mengangkat tangan. Ya, Arda, Iskun, wahai bumi, tenanglah atau diamlah. Hanya itu kalimat yang sempat didengar sayup-sayup oleh Burhan. Sebuah perintah lirih kepada elemen tanah. Dan seketika, hukum biologi tubuh manusia di hadapan Mbah Mangli berhenti bekerja. Mbah Mangli menurunkan tangannya perlahan. Wajah beliau tetap tenang, tanpa senyum kemenangan, tanpa amarah. Beliau berjalan santai mendekati pemimpin perampok, yang kini wajahnya mulai pucat pasi, karena darah seolah berhenti mengalir lancar. Waduh, Kang, katanya mau uang, kok malah diam saja? Ayo, diambil. Goloknya diturunkan dulu, Mbok ya, jangan galak-galak, ucap Mbah Mangli lembut. Sambil menepuk-nepuk pipi sang perampok yang kasar dan berewokan itu, layaknya seorang kakek menasehati cucunya. Perampok itu tidak bisa menjawab. Bola matanya bergerak liar ke kiri dan kanan, memancarkan teror yang luar biasa. Ia sadar, ia sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh di atas ilmu kebal kulit atau jimat makan yang ia banggakan. Ilmu kebal mungkin bisa menahan bacokan, tapi tidak bisa menahan karomah seorang wali yang bisa membekukan syaraf dan otot atas izin Allah. Burhan yang mengintip dari balik pilar masjid memberanikan diri keluar. Kakinya gemetar, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat, melambaikan tangan di depan wajah perampok itu. Tidak ada respon motorik, hanya kedipan mata ketakutan. Bah, ini mereka mati? Tanya Burhan dengan suara tercekat. Hus, sembarangan, masih hidup, cuma lagi istirahat sebentar, biar darah panasnya dingin dulu kena angin malam. Jawab Mbah Mangli santai, lalu duduk di kursi rotan di teras dalam. Beliau menyulut rokok klobot kulit jagung dan menghisapnya dalam-dalam. Mas wartawan, panggil Mbah Mangli. Tolong ke dapur, buatkan kopi hitam 6 gelas besar. Kasihan tamu-tamu kita ini. Kedinginan berdiri terus sampai pagi. Sampai pagi, Mbah. Burhan terbelalak. Iya, biar mereka merenung. Hukuman penjara tidak mempan buat orang seperti ini. Hukuman diam dan tafakur, berpikir lebih manjur. Malam itu berlalu dengan sangat absurd dalam sejarah hidup Burhan. Ia menyeruput kopi ditemani Mbah Mangli. Sementara di hadapan mereka, berdiri 6 patung manusia yang memegang senjata tajam. Tidak ada mantra komat kamit, tidak ada kemenyan, hanya keheningan yang mencekam, sekaligus damai. Mbah Mangli bahkan sempat tertidur pulas di kursi, sementara para perampok itu tersiksa oleh kram otot dan ketakutan mental sepanjang malam. Menjelang azan subuh berkumandang, kabut mulai menipis. Mbah Mangli terbangun, merenggangkan badannya, lalu menghampiri para perampok yang wajahnya kini sudah biru kedinginan,
dan penuh air mata. Sorot mata garang itu sudah hilang, berganti tatapan memohon ampun yang amat sangat. "Sudah kapok jerah?" tanya Mbah Mangli datar. Mata perampok itu berkedip cepat berkali-kali, memberi isyarat. "Ya, ampun." Mbah Mangli tersenyum, menepuk bahu mereka satu persatu. "Bismillah, lepas." Bruk, bruk, klang. Keenam tubuh kekar itu ambruk ke tanah lempung secara bersamaan seperti nangka busuk jatuh dari pohon. Otot mereka lemas seketika seperti jeli, golok-golok berdenting jatuh ke batu. Mereka tidak lari menyerang. Mereka tidak kabur. Justru, mereka merangkak, menyeret tubuh mereka yang kaku, lalu bersujud di kaki Mbah Mangli, menangis tersedu, sedu meraung memecah keheningan fajar. "Ampun, Kiai, ampun. Kami tobat, kami salah orang, kami tidak akan mencuri lagi," raung sang pemimpin begal sambil mencium ujung sarung Mbah Mangli yang penuh debu. Mbah Mangli mengangkat bahu perampok itu, memaksanya berdiri meski sempoyongan. "Jangan sujud ke saya, musyrik. Sujud ke Gusti Allah. Sana, ambil wudhu di pancuran, sholat subuh jamaah sama santri. Nanti setelah sholat, sarapan dulu, baru saya kasih uang saku buat pulang." Burhan meneteskan air mata di sudut masjid. Ia melihat sisi lain dari kesaktian itu. Kekuatan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendidik. Mbah Mangli telah mematikan watak jahat mereka dan menghidupkan hati nurani mereka dalam satu malam. Pagi harinya, pemandangan di teras Sendalem sungguh menggetarkan hati. 6 mantan begal itu duduk bersila dengan mata sembab, menyantap nasi hangat berlauk tempe goreng dan sambal terasi dengan lahap, seolah itu makanan terakhir di dunia. Setelah mereka kenyang, Mbah Mangli kembali melakukan hal yang menjadi ciri khasnya. Beliau merogoh saku baju kokonya, saku yang sama yang kemarin memuntahkan uang di depan pejabat. Kali ini, beliau mengeluarkan beberapa lembar uang merah dan biru. "Ini buat modal dagang cilok, bakso, atau beli bibit tani. Jangan dipakai beli ciu arak atau judi lagi. Pulanglah. Anak istri kalian menunggu di rumah," ucap Mbah Mangli sambil menyelipkan uang itu ke tangan sang pemimpin perampok yang masih gemetar. "Kalau uang ini habis dan kalian lapar, datang lagi ke sini. Jangan merampok orang lain. Minta sama Mbah, nanti Mbah kasih." Burhan menggelengkan kepala tak percaya. Di tempat ini, kejahatan dibalas dengan modal usaha. Matahari semakin tinggi. Burhan tahu waktunya di tempat ini sudah habis. Ia mengemasi tas ranselnya, memasukkan kamera dan buku catatan yang kini penuh dengan kisah-kisah tak masuk akal. Namun, sebelum melangkah keluar gerbang, ada satu ganjalan besar yang harus ia tuntaskan. Pertanyaan puncak. Ia memberanikan diri menghampiri Mbah Mangli yang sedang memberi makan ayam di halaman belakang. "Mbah, saya pamit pulang ke Semarang," kata Burhan lirih, mencium tangan Kiai Sepuh itu dengan takzim. "Tapi sebelum saya pergi, tolong jawab satu pertanyaan saya dengan jujur. Ini bukan untuk berita koran, Mbah. Ini untuk ketenangan hati saya sendiri seumur hidup." Mbah Mangli menaburkan jagung terakhir ke tanah, lalu menatap Burhan dengan teduh. "Tanya apa, Mas wartawan?" "Tentang saku itu, Mbah." Burhan menunjuk saku baju koko Mbah Mangli. "Apa sebenarnya isinya? Jimat apa yang Mbah pakai? Atau amalan apa yang Mbah baca, sampai uang di situ tidak pernah habis? Kemarin pejabat dikasih, hari ini perampok dikasih, ribuan jamaah dikasih makan. Secara matematika, Mbah pasti bangkrut, tapi nyatanya Mbah malah semakin kaya." Mbah Mangli tertawa renyah. Beliau mengajak Burhan duduk di bangku kayu panjang di bawah pohon jambu. "Mas Burhan," ucap Mbah Mangli. Suaranya merendah dan penuh penekanan. "Coba lihat pipa air di pancuran wudhu itu. Airnya mengalir terus kan? Apakah pipanya menyimpan air? Tidak. Pipa itu kosong. Pipa itu cuma jalan lewat. Airnya datang dari sumber mata air di atas gunung yang tidak pernah kering." Burhan mengangguk, mulai menangkap analogi itu. "Begitu juga saya," lanjut Mbah Mangli. Matanya menerawang jauh ke langit biru. "Saya ini cuma pipa. Saya tidak pernah merasa memiliki uang itu. Saku saya ini kosong, tapi saya punya sambungan langsung ke tandon pusat Gusti Allah yang Maha Kaya. Kuncinya cuma satu, Mas.
Jangan pernah takut miskin saat menjamu tamu Allah. Mbah Mangli memegang lutut Burhan erat. Rahasia saya cuma ini. Setiap ada tamu datang, entah itu pejabat, perampok, atau semut sekalipun, saya tidak pernah tanya kamu bawa apa. Tapi saya tanya kamu butuh apa. Kalau mereka lapar, saya kasih makan. Kalau mereka butuh uang, saya kasih uang. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau saya sibuk mengurus hamba-hamba Allah, maka Allah akan malu kalau tidak mengurus kebutuhan saya. Allah itu gengsinya tinggi. Mas, Dia tidak akan membiarkan kekasihnya kelaparan saat sedang sibuk melayani tamunya. Jadi, amalan wiridnya apa, Mbah? Desak Burhan. Wiridnya adalah loman dermawan. Jawab Mbah Mangli tegas. Jangan pelit. Kalau kamu pelit, keran dari atas mampet. Kalau kamu boros untuk sedekah, keran dari atas digelontorkan deras. Matematika Allah itu terbalik dengan matematika manusia. Manusia bilang 1 dikurang 1 jadi ke 0. Allah bilang 1 dikurang 1, disedekahkan, jadi 10, jadi 100, bahkan jadi tak terhingga. Itulah kenapa saku saya tidak pernah kosong. Karena saya tidak pernah menahan isinya. Masuk, keluar, lancar. Burhan menunduk, air matanya menetes tanpa permisi membasahi pipi. Selama ini ia bekerja keras mengumpulkan harta, menumpuknya di bank, tapi hatinya selalu cemas takut miskin. Sementara orang tua di depannya ini, yang tinggal di gunung tanpa listrik, hidup tenang bak raja, karena ia tidak memegang harta, tapi memegang kunci gudang harta. Terima kasih, Mbah, ucap Burhan dengan suara parah. Hati-hati di jalan, Mas. Oh ya, ini buat ongkos bis. Mbah Mangli kembali merogoh sakunya. Burhan tersenyum dan menolak halus. Tidak usah, Mbah. Kali ini biar saya yang belajar jadi pipa, meski pipanya masih kecil. Burhan berjalan menuruni lereng Gunung Andong dengan langkah ringan. Kabut sudah hilang sepenuhnya. Secerah hatinya. Ia datang sebagai wartawan skeptis yang mencari skandal, tapi ia pulang membawa iman yang baru. Artikel yang kemudian ia tulis di koran Semarang bukanlah tentang dukun pengganda uang, melainkan sebuah feature humanis berjudul Mata Air Kehidupan di Lereng Andong yang kelak menjadi legenda. Bertahun-tahun kemudian, ketika berita wafatnya Keits Hasan Asyari Mbah Mangli terdengar, Burhan yang kini sudah tua menangis tersenyum. Ia sadar, saku baju koko itu sebenarnya biasa saja. Yang luar biasa adalah hati pemiliknya. Sebuah hati yang telah wusyul sampai kepada sang pemilik rezeki. Sehingga dunia pun berlutut di kakinya, memohon untuk disedekahkan. Dan pesan itu tetap hidup selamanya. Kosongkan kantongmu untuk saudaramu, maka Allah akan memenuhinya untukmu. Sahabatku, kisah saku Mbah Mangli yang tak pernah kosong ini mengajarkan kita satu rahasia langit, bahwa jadilah seperti pipa. Pipa tidak pernah menyimpan air. Ia hanya mengalirkan. Tapi karena ia mengalirkan, maka sumber air dari pusat tidak akan pernah berhenti menggelontorinya. Mbah Mangli tidak kaya karena menumpuk harta. Beliau kaya karena berani mengosongkan kantongnya untuk umat. Jika hati Anda merasa tertampar dan rindu untuk bisa sedekah seikhlas beliau, jangan biarkan cahaya hidayah ini berhenti di HP Anda. Tekan tombol like sebagai sedekah jariah digital Anda hari ini. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman kantor, atau siapa saja yang sedang sempit rezekinya, agar mereka kembali yakin pada jaminan Allah. Mari kita tutup majelis online ini dengan mengirimkan Al-Fatihah khusus untuk Simbah Keits Hasan Asyari. Semoga rezeki kita diluaskan dan hati kita dilapangkan seperti beliau. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pastikan lonceng notifikasi sudah menyala, karena di episode depan kita akan membahas karomah ulama Nusantara lain yang bisa terbang tanpa sayap. Sampai jumpa di kisah langit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.